Halo kawan YouTube, kembali channel Mas Gama, channel berbagi seputar pengalaman perawatan kendaraan. Nah, kali ini saya kedatangan Hyundai Vega. Ini mobil baru dibeli, saya bantu belinya. Mobil pertama untuk Mas Genadi. Oke, sekarang dia udah waktunya ganti oli, jadi hari ini mau kita ganti olinya sama mau bersihin kampas remnya. Yang belakang kan masih tromol. Tromol apa disc sih? Remnya masih rem tromol atau drum brake. Ini dapat di harga 56 juta 2007. Harganya sedikit mahal tapi kondisinya bagus banget. Ini masih bening, bodi mulus, spare partnya selalu asli Hyundai. Sebelumnya pemiliknya rajin banget. Headlampnya ganti ori, dua-duanya ganti. Gak ada yang cacat lah pokoknya, langsung pakai. Yuk langsung aja mobilnya kita dongkrak biar tinggi. Kita ganti olinya. Udah sama mak, putih saja. Jemput. Lumayan. Tahun depan nggak ada duit. Iya deh. Ini untuk mobil ukuran 2007 enggak Vega bagus banget ini. Banyak bener yang diganti partnya. Kayaknya nggak diganti karena rusak juga. Buat apa ngejaga aja. Sekarang udah di jack stand semuanya, kita ganti olinya dulu itu ke depan. Ya, ini mesinnya untuk Hyundai Vega-nya tahun 2007. Masih bagus banget. Nggak ada bocor-bocor, bersih semuanya. Kita ganti olinya, kita buka dulu, tutup atasnya biar lancar. Setir kamera. Posisi ininya, bak olinya di sebelah sini. Ini bautnya baut 17. Ya, 17 nih. Kita kendorin dulu. Susah ya. Waktu itu ada loh yang dia nggak ketumpahan sama sekali. Nih, bantu. Nggak usah. Sip. Nah, udah kita tunggu sampai habis dulu olinya, udah hitam banget. Udah suara gemir cik air. Tanduknya kepenuhan. Oke, itu udah selesai. Udah selesai. Lihat deh. Udah selesai ya. Kita tinggal lihat sedikit-dikit. Sekarang kita buka filter olinya. Nanti dari filter oli juga bakal keluar oli. Filter olinya ada di depannya sedikit. Nah, ini saya pakai model baru. Baru beli ini buat buka Pajero sebenarnya. Pajero udah kejual. Ini dia. Putar kiri, kiri, kiri terus. Ini udah cukup. Ini filter olinya kita udah beli, merek oli juga Hyundai. Ini bagus, filter oli gede. Kalau desain itu kecil kan. Oke, ini seperti biasa oli bekasnya sudah keluar semua. Jangan lupa kita tampung buat di recycle. Jadi kalau udah sampai kuotanya kita panggil orang. Oke. Oli udah keluar semua, selesai usaha di bawah. Terus kita pasang lagi baut buat tap olinya. Ini ada washer, biasanya diganti, tapi nggak diganti juga apa-apa. Oke, kita pasang. Ini bersihin dulu, nih ada bekas nilon ini bikin bocor. Karena dia cara kerjanya biar nggak ngalir pakai washer, bukan pakai nilon ini. Tapi bengkel suka ngasih selotip nilon nih, kayak buat keran. Kasih lem dulu. Oke. Ini lubangnya. Ini kelihatan.
Ini lubangnya ya, kita pasang bautnya, baut 17-nya. Pakai tangan dulu biar nggak selek. Aduh. Ya, udah seret. Kita kencengin pakai ratchet. Sini ya. Tuh tempatnya. Kita kencengin pakai tangan. Udah kencengin pakai tangan. Sekarang kita isi dulu. Isi 3 liter dulu terus kita ukur. Barangkali beda. Kalau udah Civic 4 liter soalnya langsung masuk semuanya. Oh, nempel. Nah, kita masukin sekitar 3 liter, kita ukur dulu. Oli full sintetik susah lihatnya. Bening banget. Oh ya, ini ganti olinya pakai oli Shell Helix HX7 Plus. Viskositasnya 5W40, dia full sintetik. Jadi ini ngeliatnya agak susah. Ini sih sini udah penuh, tapi kan di filternya masih kosong. Jadi ini kita tutup dulu, kita starter biar dia sirkulasi. Nanti kita cek lagi apakah masih kurang. Kita starter dulu. Tanda oil pressure-nya udah hilang. Nggak rekam ya, nggak apa-apa. Pokoknya kalian kalau ganti oli sendiri, tanda oil pressure-nya jangan sampai tetap hidup. Itu tandanya olinya kurang. Karena dia nggak ada pressure-nya. Tapi ini udah hilang, kita biar sirkulasi bentar, kita ukur lagi. Oh ya, olinya udah penuh, ternyata nggak nyampe 4 liter, tapi 3,7 mungkin ya. Pokoknya udah penuh, jangan sampai kepenuhan. Sampai kepenuhan. Soalnya kalau penuhan nanti nggak bagus juga ya. Oke. Karena air radiatornya atau coolant ternyata butek banget ya, padahal katanya diganti terus kalau di bukunya itu. Jadi ini kita kuras radiatornya. Ini udah dibersihin, udah lumayan bersih. Sekarang saya buka dulu kerannya buat ngebuang air radiator. Oh iya, jangan lupa ini dibuka luar biar keluar semua. Oke, airnya udah kita keluarin semua dari radiatornya. Ini bisa kita lihat airnya hijau ya, hijau ya, tapi udah butek ya. Kalau harusnya kan kayak gini nih. Kita hari ini mau ganti pakai Top-One. Ini ganti yang bermerek ya. Biasanya nggak bermerek, mobil orang soalnya. Nah, itu. Jadi kalau kita rekomendasinya salah nggak enak. Kalau ini biasanya 35 itu 5 liter. Preston tuh 100 ribuan 5 liter. Tapi ini udah hijau banget ya, hijau banget. Butek, ini buangan ntar. Mana dalamnya udah karatan coy. Tuh ada bekas noda karatnya. Berarti ntar 6 bulan di ini lagi kan. Soalnya ini dia bakal ngerontokin karat buat kita pasang lagi. Sekarang tangki cadangannya udah dicuci. Kita pasang lagi. Ini plastik ya, jadi nggak usah kenceng amat, malah pecah. Juga kencengin. Kenceng amat. Udah, itu aja. Kita isi dulu tabung cadangannya. Isi dulu coolernya. Udah, itu udah sampai full. Sekarang kita isi di radiator. Nanti kalau udah penuh, kita starter sambil kita ngebuang anginnya. Soalnya ini dia suka masuk angin kalau radiator. Kalau dikuras. Nah, ini tangki cadangan udah kita isi sampai full, nggak nyampe 1 liter.
Terus di sini sudah dimasukin 3 liter lebih. Sekarang kita lagi proses ngebuang anginnya. Ini lihat sini, ada gelembung-gelembungnya. Tuh ada gelembung-gelembungnya. Kita tunggu sampai gelembungnya habis semua. Jadi dia benar-benar vakum ya. Oke, nah, kita tunggu dulu. Pertama oli udah, radiator udah. Sekarang kita bersihin rem bagian belakang. Kita pakai ini apa, baut ukuran 12, mempalu. Kita palu dikit nanti untuk nyopot drum. Pakai 2 baut 12. Masukin sini. Enggak, itu enggak jauh. Ya, ternyata gak usah dipantek. Ditariknya bisa. Nah, oke. Ini kalau dilihat, cover belakangnya baru nih nap rodanya, baru. Terus ini brake shoe-nya masih tebel, kampasnya juga tebel. Jadi nggak perlu diganti dulu. Selama banget ini. Ini kita bersihin aja. Nah, terus tadi nyopotnya ternyata gampang, nggak perlu diapa-apain lah. Oke kawan-kawan, tadi yang kanan udah masih bagus banget, bagus tebel. Sekarang kita buka yang ini. Seperti biasa kita akan setel rem parkirnya dan juga bersihin rem dari debu-debu. Gerimis ya. Kadang ngeditnya setahun lagi. Males. Mana mau 1 juta subscriber deh. Oh, ini sangat bandel. mudah. Bandel nih. Ternyata bener ya pakai baut 12 dua-duanya. Terus yang kanan tadi nggak bandel karena ini ngebandel. Kita masukin bautnya. Ini dia mulai ngebuka. Nah, copot. Ini dia caranya ya. Kalau dia lagi bandel lagi ya diketok dikit ya. Terlonggar, setel dikit remnya ke bawah nih ternyata. Mobil cakram nggak bisa setel. Kalau Civic ya nggak bisa setel. Kalau nggak tahu kalau cakram main. Ini kita dorong ke bawah. 1, 2, 3, 4. Coba dulu. Gampang. Jangan copot lagi. Oke, itu tadi udah selesai untuk perawatan mobil ini, ganti oli, kuras radiator, sama bersihin rem belakangnya. Itu aja dari saya, Gama. Kalau mau tanyain langsung kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.